Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan firman ini. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul tentang ketenangan. Hati yang tenang, sikap hati yang tenang. Karena kita sadari akhir-akhir ini bahkan menuju akhir tahun, ketenangan itu sangat susah untuk didapatkan. Kita pasti setiap harinya hidup di dalam ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Padahal gereja ini Tuhan kasih 7 tahun masa kelimpahan. Sebelum kita memasuki 7 tahun kelimpahan, Tuhan mau ajarkan kita untuk tetap tenang. Sebelum kamu masuk ke masa itu, karena kita tidak pernah tahu di masa kelimpahan itu akan terjadi apa saja. Tapi Tuhan mau ajarkan respon hati kita yang benar adalah sikap hati yang tenang dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita. Kita mau baca dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan apa? Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata ketenangan itu bisa membuat kita itu juga bisa tenang untuk berdoa. Bapak Ibu pasti merasakan ketika kita tidak tenang, berdoa saja belepotan. Benar gak Bapak Ibu? Kadang kebalik-balik, doa apa, dibalik apa. Bapak Ibu pernah gak ketika ada pergumulan masalah yang ini, Tuhan berkati makanan ini? Saya pernah Bapak Ibu, pikirannya udah kalut, tapi yang didoakan makanan padahal gak ada makanan depan saya. Saking kita tidak ada ketenangan dalam hidup ini, untuk berdoa saja kita gak sanggup. Tuhan ajarkan kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya apa? Kita bisa berdoa. Ternyata tenang itu adalah kunci untuk kita bisa mengucapkan doa kepada Tuhan. Kita lihat ketenangan itu adalah kondisi yang stabil dari emosi seseorang. Tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, dan tidak ada kekhawatiran. Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Kenapa? Ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, otomatis kita tidak bisa mengontrol omongan kita. Kita akan jadi orang yang pemarah. Bukan hanya pemarah, tapi kita juga jadi orang yang gampang tersinggung. Benar gak Bapak Ibu? Disenggol sedikit aja. Ketenangan harus ada dalam diri kita agar apa? Agar kita bisa mengontrol setiap kata-kata yang keluar. Karena Bapak Ibu harus menyadari kita itu representatifnya Tuhan. Kalau kita ngomong kasar sedikit, teman-teman kita di luar sana, kamu kan orang Kristen, kok kamu ngomongnya begitu? Pasti yang disenggol karakter kita. Lalu ketika kita tidak tenang, kita akan marah-marah. Emang kenapa? Kalau saya Kristen emang kenapa? Emosi yang membuat hidup kita tidak tenang. Kalau kita tidak tenang, kita pasti tidak bisa tidur. Benar gak Bapak Ibu? Kalau kita khawatir, kita gelisah, kita takut, buat merem aja pikiran muter. Seperti orang vertigo. Kalau kita tidak bisa tidur, kita tidak bisa beraktivitas. Lalu intinya masuk adalah sakit penyakit ada dalam tubuh kita. Yang ternyata sebagian besar sakit penyakit itu datang karena ketakutan. Takut akan hari esok, takut akan masa depan anak-anakmu, takut besok bisa bangun apa enggak. Ketenangan adalah kondisi stabil dari emosi kita. Agar kita
bisa menjalani hari demi hari penuh dengan syukur kepada Tuhan. Tuhan mau kita menguasai diri kita. Agar apa? Agar kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup kita? Ketika ada permasalahan, kita bisa dengar suara Tuhan yang membawa kita ke dalam jalan keluar dalam setiap permasalahan dan pergumulan kehidupan kita. Kita tidak bisa memupuk duluan ego kita. Enggak, Tuhan ini yang paling benar. Kita nggak bisa di sini. Kita butuh ketenangan agar kita bisa dengar suara Tuhan, maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang dunia atau orang-orang di luar sana, cara untuk mencari ketenangan. Yang pertama, mereka staycation, pergi berlibur. Ini orang di luar sana ya, orang dunia ya, cara mencari ketenangan. Mereka pergi berlibur Bapak Ibu, staycation. Ini ibu-ibu senang sekali. Yang kedua, belanja. Bukan hanya datang ke toko-toko, tapi toko menyamperin kita. Ada orange, ada hijau, ada hitam di handphone. Bukan hanya itu, pay later pun tersedia. Itu cara orang dunia mendapatkan ketenangan. Ada juga Bapak Ibu mencari ketenangan dengan membaca buku. Ada juga agar tenang apa? Makan makanan enak. Yang terakhir, ini saya tidur. Biar saya tenang, udah saya tidur aja, walaupun bangun-bangun juga permasalahannya masih ada. Yang penting tidur aja dulu. Dan lain sebagainya. Ini kebiasaan orang di dunia dalam mencari ketenangan. Perbedaannya kita, anak-anak Tuhan, cara mendapatkan ketenangan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kita menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Makanya di sini setiap Jumat pertama dan ketiga, kita adakan doa penyembahan, kita nyembah sama-sama, kita berdoa sama-sama meninggikan nama Tuhan. Karena memang visi gereja ini yang pertama adalah gereja Roh Kudus yang dikuasai dengan pujian dan penyembahan. Itu yang Tuhan taruh. Makanya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita rasakan ketenangan. Walaupun sakit penyakit memang tetap ada, hutang pihutang juga tetap ada, tapi at least ada damai sejahtera dalam hati kita. Jadi kita bisa mendengar Tuhan, Tuhan mau apa. Nanti pertolongan Tuhan sendirilah yang akan datang dalam kehidupan kita untuk menolong dan membawa kita ke dalam jalan keluar permasalahan kehidupan kita. Dan juga kita percaya penuh, percaya saja. Kunci awal kita harus percaya saja buat rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak akan pernah gagal terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada yang pernah salah dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Walaupun kadang kita salah mengambil jalan, tetapi Tuhan tidak akan lama-lama membiarkan itu. Dia akan tetap tarik kita, Dia genggam tangan kita, membawa kita keluar dari permasalahan tersebut. Untuk itu kita membutuhkan ketenangan dari Tuhan. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Tuhan itu ternyata yang memberikan kita ketenangan itu melebihi semua apa yang kita pikirkan. Untuk apa? Menjaga hati kita. Inti dari semuanya itu adalah sebenarnya sikap hati kita atau respon hati kita dalam menghadapi permasalahan. Apakah kita mau tenang atau kita mau gerasa gerusuk? Enggak nih, kayaknya ini bisa. Enggak, ini bisa. Padahal Tuhan mau
yang pertama kita lakukan, kita tenang terlebih dahulu. Jangan minta pertolongan kepada manusia. Tenang, masuk di kamarmu berdoa. Kamu akan dapatkan damai sejahtera Tuhan yang melampaui dari segalanya. Dan itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Kalau Tuhan memberikan damai sejahtera dan ketenangan dalam hati kita, otomatis sakit penyakit kita tidak akan ada dalam tubuh kita lagi. Kesembuhan adalah janji Tuhan, asalkan apa, kita bisa jaga pikiran kita bisa jaga hati kita, dan kita bisa jaga omongan kita. Otomatis semua permasalahanmu, semua sakit penyakitmu, semua hutang-hutangmu atau apapun yang menjadi kegelisahan dan kekhawatiran hatimu, Tuhan akan singkirkan. Ketika damai sejahtera ada dalam hati kita dan dalam pikiran kita, maka hati dan pikiran kita akan dijauhkan dari hal-hal yang negatif, apapun itu. Saya jamin di atas mimbar yang kudus Tuhan ini, kalau kita mau menjaga hati kita dan pikiran kita, apapun permasalahanmu dan apapun pergumulanmu, Tuhan mau dan mampu membawa engkau dalam jalan keluar. Ada 3 hal yang kita akan dapatkan dari sikap hati kita yang tenang. Efesus 4 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa yang kita dapatkan ketika kita memiliki sikap hati yang tenang? Di ayat ini berkata, hendaklah kamu ramah, walaupun dengan orang yang jahatnya luar biasa dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mencatat, hendaklah kamu ramah akan seorang terhadap yang lain. Bukan hanya ramah, tetapi apa? Penuh kasih. Dan juga saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan di dalam Kristus, ini yang Tuhan sudah lakukan dahulu terhadap kehidupan kita. Kristus telah mengampuni kamu. Yang pertama, yang bisa kita dapatkan dari hati yang tenang, kita bisa mengampuni masa lalu kita, apapun itu. Saya tahu Bapak Ibu mengampuni adalah hal yang sangat sulit. Enak aja, dia aja udah curang kok. Saya tahu betul bagaimana dijahatin sama orang. Kita gak ngapa-ngapain aja diomongin yang jelek, apalagi kita ngapa-ngapain. Tapi yang Tuhan suruh dan Tuhan mau untuk kita apa? Mengampuni semua orang. Bukan hanya semua orang, tapi yang tanpa kita sadari, kita kadang tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Kita gak bisa keluar dari masa lalu kita. Seburuk apapun, sejahat apapun engkau, masa lalu, Efesus tadi berkata, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Ampuni Bapak Ibu. Gereja ini banyak sekali dijahatin oleh orang. Tapi sikap hati kami, Ibu Gembala, saya, senior pastor, kami gak bisa apa-apa. Kami cuma bisa mengampuni. Karena tidak ada hal yang
begitu besar yang bisa kita hadapi sendiri. Kita mau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu melihat kami bertiga masih bisa berdiri di tempat ini, itu karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami mau melepaskan pengampunan itu. Jadi gereja ini masih akan terus berdiri sampai kapanpun, karena gereja ini Tuhan yang suruh untuk dibuka. Dan asal Bapak Ibu tahu, orang-orang yang melayani pun Tuhan sendiri yang pilih. Bukan kami. Mereka datang sendiri karena Tuhan yang pilih mereka. Pagi hari ini Bapak Ibu mulai sadari, pengampunan itu bukan hanya untuk orang-orang yang menyakiti kita, tapi pengampunan itu juga harus untuk diri sendiri. Maafin dirimu sendiri agar kita juga bisa mendapatkan ketenangan. Agar hidup kita ke depan mau mendengar suara Tuhan dan bisa mendengarkan suara Tuhan dan tuntunan Tuhan. Keuntungan ketika kita mengampuni, iblis tidak bisa mempengaruhi pikiran dan hati kita. Bapak Ibu tahu Ayub? Bukan Ayub Pakpahan ya, Ayub di Alkitab Bapak Ibu. Ayub mendapatkan banyak sekali permasalahan dalam hidupnya. Mulai dari ternaknya yang begitu banyak, tiba-tiba mati semua. Anak-anaknya baik perempuan dan juga laki-laki meninggal. Dan gongnya dia ditinggalkan oleh istrinya. Tapi Ayub tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar. Jadi dia tidak takut untuk kehilangan semuanya. Dia punya sikap hati yang benar. Walaupun sakit penyakit ada dalam tubuh dia tahu kalau Tuhan pasti menyembuhkan dan memulihkannya. Pagi hari ini sadari itu Bapak Ibu. Ketika kita mau mengampuni, maka iblis tidak akan pernah bisa mempengaruhi pikiran dan hati kita. Yang selanjutnya, keuntungan dari mengampuni adalah kita hidup dalam ketenangan. Jadi mari ampuni semua orang yang jahat dalam kehidupan kita dan juga ampuni diri kita sendiri. Yang selanjutnya, yang bisa kita dapatkan dari sikap hati yang tenang, Mazmur 28 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku Aku bersyukur kepadanya. Ayat yang ke-8, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Yang kedua, untuk saat-saat ini, ketika kita punya hati yang tenang dalam menghadapi segala hal, kita orangnya itu suka bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Buat apapun yang terjadi, kita cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalah juga masih ada dalam hidup kini, tapi hanya kata-kata terima kasih saja yang bisa kita keluarkan, karena tidak ada kata-kata lain buat kebaikan Tuhan yang sebegitunya dalam kehidupan kita. Kita cuma bisa bilang thank you God, thank you Jesus. Terima kasih dan terima kasih. Ciri-ciri orang yang tenang adalah orang yang suka bersyukur. Walaupun kita ditinggalkan banyak orang, kita ya udah nggak apa-apa Tuhan, aku tahu pasti Tuhan gantikan dengan orang-orang yang baru. Ada orang yang menjahatin kita, itu tidak akan masuk dalam hati kita karena kita tahu Tuhan itu baik. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhan adalah Mazmur. Dan Tuhan adalah keselamatan kehidupan kita. Ketika kita menyadari kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan,
dan anugerah Tuhan, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan ini. Kita gak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena menyadari Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah perisai kita. Dan Tuhan adalah keselamatan kita. Yang selanjutnya, yang kita bisa dapatkan dari sikap hati yang tenang. Ayat ini Bapak Ibu pasti sangat familiar. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang ketiga, kita bisa fokus melangkah untuk masa depan. Ketika ketenangan itu ada dalam hati kita, kita mengetahui karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Kita bisa tenang karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan hanya sampai sejahtera saja, tetapi memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ini jaminan dari Tuhan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Kalau kamu punya sikap hati yang tenang, maka rancangan untuk hidupmu adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ketika toh kita jatuh pun, ada invisible hand, tangan yang tak terlihat, itu yang menolong kita. Sepandangan mata kita hanya badan ini saja, tangan orang lain, tangan kita sendiri. Tetapi ada yang lebih berkuasa dari itu semua, adalah tangan yang tak terlihat, yang bisa dan mampu menolong kehidupan kita. Di firman Tuhan juga ada dikatakan, walaupun 1000 rebah di sisi kiri ataupun di sisi kanan kita, kita tidak akan pernah takut karena ada Tuhan yang menolong. Ada 1000 ataupun 100.000 di sisi kiri kanan kita yang mau menjatuhkan kita, tetapi kita tidak akan pernah takut. Karena ada Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita. Yang terakhir, ketenangan itu adalah pilihan. Kalau Bapak Ibu mau, mulailah dengan percaya kepada Tuhan. Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Maukah engkau untuk hidup dalam ketenangan, atau Bapak Ibu mau untuk tetap suka-suka Bapak Ibu saja? Tuhan tidak akan bisa bekerja di dalam free will kita. Tetapi Tuhan siap-siap menolong ketika kita jatuh. Jadi itu ada di tangan Bapak Ibu saudara sekalian. Maukah ketenangan itu ada dalam hati kita, atau Bapak Ibu mau mereject itu semua? Ada dalam tangan Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri.